Nanti kita bahas yang kemarin, tugas yang kemarin kita coba bahas. Oke, ini sekarang itu materinya adalah yang laporan keuangan konsolidasi sesaat akuisisi. Jadi di sini itu berarti ada berapa? Ada 3. Merger, kombinasi bisnis, terus investasi pada instrumen ekuitas, terus yang terakhir adalah laporan keuangan konsolidasi namun sesaat akuisisi. Jadi kertas kerja konsolidasinya hanya ada di neraca gitu kan. Nah, untuk yang UAS itu nanti materinya dari konsolidasi periode akuisisi. Jadi dia nanti ada sampai akhir periode akuisisi gitu kan. Terus ada transaksi-transaksi yang lainnya. Oke, kita bahas dulu yang ini. Saya belum kirim ya, nanti saya kirim ke Darul ya, materinya. Oke, di laporan keuangan konsolidasi sesaat akuisisi itu, ini adalah tujuannya pemahaman tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat di atas atau di bawah nilai tercatat pada kepemilikan 100% atau kurang dari 100%. Jadi nanti kondisinya adalah kita beli saham pada perusahaan lain itu lebih dari 50% biasanya kalau udah konsolidasi itu di atas 50%, di mana kondisinya adalah di atas dari nilai aset bersih atau di bawah dari nilai aset bersih itu. Terus kepemilikannya itu bisa 100% atau bisa kurang dari 100%. Terus kedua, memiliki kemampuan untuk membuat kertas kerja konsolidasi sesaat tanggal akuisisi. Yang diharapkan adalah mampu membuat neraca konsolidasi sesaat akuisisi. Di live mungkin sudah dibahas ini gitu kan, sudah ada latihannya. Terus memiliki pemahaman terkait penyajian dan pengungkapan atas transaksi di laporan konsolidasi. Oke, laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi ini merupakan laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan seperti entitas ekonomi tunggal. Jadi, di laporan keuangan konsolidasi ini kita tahu bahwa laporan keuangan konsolidasi itu timbul karena ada satu perusahaan yang memiliki pengendalian terhadap perusahaan lain, gitu kan? Di mana cirinya adalah memiliki saham di atas dari 50%. Di mana kedua perusahaan ini sebenarnya adalah merupakan satu perusahaan yang berdiri sendiri, masing-masing tuh berdiri sendiri. Perusahaan induk berdiri sendiri, perusahaan anak berdiri sendiri, gitu kan. Di mana dia memiliki laporan keuangannya terpisah, eksternal pun terpisah gitu. Dia wajib membuat laporan keuangan eksternal terpisah, perusahaan anak dan perusahaan induk itu sendiri. Namun di perusahaan induk itu dia wajib melakukan laporan keuangan konsolidasi, di mana dia mengakui seluruh perusahaan anaknya gitu. Jadi dia di hold semua itu laporan keuangan konsolidasi keduanya ini gitu ya. Jadi dianggap satu entitas di mana keuangan induk plus keuangan anak. Jadi kalau bicara laporan keuangan konsolidasi itu adalah anak dan induk adalah satu perusahaan sehingga laporan konsolidasi merupakan penjumlahan antara laporan induk dengan laporan anak gitu. Dan transaksi yang berkaitan di antara kedua tersebut harus dieliminasi. Kenapa? Karena kalau dalam satu perusahaan tidak boleh mengakui adanya transaksi terhadap diri sendiri, gitu kan. Secara terpisah di induk dan di anak, induk membeli investasi, di induk ada akun investasi, gitu kan. Di anak ini nanti dia pada saat memberikan dividen atau apa gitu kan. Nah,
dia pasti mengumumkan dividen, gitu kan. Nah, sebenarnya transaksi beli investasi pada PT Anak pada saat laporan konsolidasi itu tidak boleh diakui, harus dieliminasi. Itu nanti, nah ini prosedur laporan keuangan konsolidasi, di mana laporan keuangan konsolidasi didasarkan atas 1 tahun, yaitu per 1 Januari sampai 31 Desember. Ini sama akhir periodenya tahun takwim. Laporan keuangan konsolidasi itu terdiri dari laba rugi konsolidasi dan neraca konsolidasi. Mungkin di sekarang ini kita bahas adalah yang neraca konsolidasinya aja, gitu kan. Terus ada transaksi antar perusahaan, itu adalah kalau nanti saya bilang transaksi resiprokal, yaitu berarti transaksi yang terjadi di antara induk dengan anak. Itu ya, timbal balik induk dan anak. Tidak dipandang sebagai transaksi dalam penyusunan laporan konsolidasi. Ini maksudnya adalah transaksi yang terjadi antara PT induk dan PT anak itu tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasi, meskipun di laporan masing-masing entitasnya diakui, gitu ya. Tuh. Nah, di sini prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan laporan keuangan entitas anak. Jadi, di konsolidasi itu tadi seperti yang saya bilang, merupakan penjumlahan antara induk dan anak. Jadi kasnya induk berapa, kas anak berapa, ya udah tinggal ditotalin aja. Itu adalah konsolidasi. Nah, ini prosedur laporan keuangan konsolidasi. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, entitas menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan anak satu persatu. Jika ada perusahaan anaknya itu 10, ya satu-satu ditambahin. Menjumlahkan pos sejenis. Sejenis itu berarti aset menambahkan dengan yang aset, liabilitas ditambahkan dengan yang liabilitas, ekuitas dengan ekuitas, penghasilan ditambahkan dengan penghasilan, beban juga dijumlahkannya dengan akun beban. Gitu ya. Nah, nanti pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu diantaranya adalah ini. Pertama adalah jumlah tercatat investasi entitas induk pada setiap entitas anak dengan porsi entitas induk atas ekuitas anak dieliminasi. Ini maksudnya adalah perusahaan induk membeli sebagian saham perusahaan anak, gitu kan. Nah, ini kan transaksi resiprokal, di mana laporan konsolidasi atas transaksi ini harus dieliminasi. Eliminasi apa? Eliminasi investasi. Akun investasi yang ada pada PT induk, gitu kan, dengan mengeliminasi atau menghapus akun ekuitas pada PT anak, gitu. Sesuai apa? Sesuai bagian yang dimiliki dengan anak, dengan induk, gitu kan. Nah, itu. Kepentingan non pengendali atas laba atau rugi entitas anak yang dikonsolidasikan selama periode pelaporan diidentifikasi. Nah, ini maksudnya adalah apabila PT induk membeli sebagian saham PT anak, berarti kan ada sebagian lagi yang dimiliki oleh pihak lain. Nah, berarti itu harus diperhitungkan oleh kalian. Misalnya PT anak belinya 60%, berarti 40%-nya punya kepentingan non pengendali. Itu maksudnya. Ini kepentingan non pengendali dan bagian kepemilikan entitas induk atas aset neto entitas anak yang dikonsolidasikan diidentifikasi secara terpisah. Kepentingan non pengendali atas aset neto terdiri dari jumlah kepentingan non pengendali pada tanggal kombinasi awal, bagian kepentingan atas perubahan ekuitas sejak tanggal kombinasi bisnis tersebut. Ini maksudnya adalah
di mana bagian induk dan bagian kepentingan non pengendali atau KNP itu harus diidentifikasi secara terpisah. Nanti berarti pada saat eliminasi itu juga jelas bagian induk berapa yang dieliminasi, bagian untuk KNP berapa yang harus didistribusikan atau dialokasikan, gitu kan. Nah ini adalah contoh kalau menyusun laporan keuangan konsolidasi pada tanggal akuisisi kepemilikannya 100%. Jadi ini full kepemilikannya 100%. Diingat pada nilai tercatat artinya nilai investasi sama dengan nilai buku aset bersihnya. Kalau di atas nilai tercatat berarti nilai investasi yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh PT Induk itu di atas dari nilai aset neto bersihnya. Oke, nah ini contohnya. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Jaya seharga 1.200.000.000. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Jaya adalah sama dengan nilai tercatatnya. Berikut adalah gambaran dari neraca saldo PT Nusantara dan PT Jaya per tanggal 1 Januari. Jadi, pada saat tanggal 1 Januari 2015 kan terjadi pembelian PT Nusantara terhadap PT Jaya 100% sahamnya. PT Nusantara memberikan atau mengeluarkan uang 1.200.000.000. Berarti nilai akuisisi atau nilai investasinya adalah 1.200.000.000. Gitu kan? Nah, bandingkan dengan nilai tercatatnya. Di sini kan dia bilang, pada saat dilakukan akuisisi diketahui bahwa nilai wajar aset dan liabilitas sama dengan nilai tercatatnya. Kita lihat berarti nilai tercatat buku aset neto bersihnya berapa? Atau aset bersih. Nilai buku aset bersihnya berapa? Itu lihatnya dari sini. Nilai ekuitas ya. Kalau teman-teman nanti misalnya kan nanti tampilannya gini nih soalnya. Soal diketahui hanya informasi neraca per 1 Januari. Ya kan? Lalu nanti bandingkan nilai investasi dengan nilai ekuitasnya. Karena belinya 100% berarti nilai ekuitasnya ini nilai bukunya 1,2. Berarti nilai tercatat aset bersihnya 1,2 sehingga tidak ada diferensial 0. Gitu kan? Jadi kalau tidak ada diferensial berarti tidak ada alokasi terhadap aset dan liabilitas gitu kan. Jurnalnya apa? Berarti pada saat tanggal 1 Januari jurnalnya adalah investasi saham pada PT Jaya 1.200.000.000. Kasnya 1.200.000.000. Ini tergantung ya. Tergantung dalam artian kalau saya bilangnya adalah membeli seluruh saham 1,2 ya berarti dia kas, mengeluarkan bank atau mengeluarkan kas. Atau misalnya membeli seluruh saham PT Jaya dengan mengeluarkan obligasi, bisa saja. Berarti nanti jurnalnya di sini investasi pada apa? Pada bond payable atau pada obligasi. Gitu. Obligasinya berapa? Bisa saja nanti saya 1.300.000, saya 1.300.000.000 berarti. Tuh kan? Atau saya mengeluarkan saham dengan harga sekian-sekian gitu. Nah, itu juga bisa. Oke, sampai sini paham?
bisa ya. Jadi nanti pada saat laporan keuangan sebenarnya ini tuh masih nyambung, berkaitan gitu dengan yang sebelumnya. Seharusnya pada saat melihat soal akuisisi saham, berarti kalian harus sudah tahu, nilai investasinya itu berapa, di mana lihat nilai investasi itu adalah nilai yang dikeluarkan oleh PT yang membeli, gitu. Lalu bandingannya itu dengan nilai tercatatnya, nilai tercatat ekuitas. Ya, itu dulu. Buat nyari apa? Diferensial, gitu kan. Nanti setelah diferensial barulah alokasi diferensial atau kalian harus mencari, selisihnya terhadap aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi. Baru nanti masih ada selisih berarti cari di goodwill, gitu. Jadi, sama seperti yang investasi saham pada ekuitas itu juga gitu. Oke. Nah, jadi ini jurnal investasinya hanya ini, gitu kan. Nah, ini kalau nah, akhirnya di sini per 1 Januari dia di awalnya kan kasnya 1,6. Setelah ada jurnal keluar 1,2 berarti dia akan berubah kas dan setara kasnya menjadi 400 juta. Muncullah investasi saham pada PT Jaya 1,2. Pada saat ini diminta buatlah misalnya kertas kerja neraca konsolidasi. Nah, ini kan masih laporan atau informasi masing-masing perusahaan gitu kan. Kalau konsolidasi kan tadi adalah menggabungkan akun-akun yang sejenis gitu kan. Berarti kas ditambahkan dengan kas gitu kan. Kecuali apa? Akun atau transaksi resiprokal. Yang mana? Yang ini, investasi. Akun resiprokalnya kemana ini investasi? Tandingannya adalah ke apa? Ke ekuitas. Investasinya harus dihapus, ekuitasnya harus dihapus. Berarti jurnal eliminasinya adalah menghapus ekuitas saham biasa 800 juta di debit, saldo laba 400 juta di debit, lawannya investasi di kredit. Ini tidak ada diferensial, jadi eliminasinya hanya satu, ini aja. Setelah ini barulah dibuat ini. Membuat kertas kerja konsolidasi. Tadi ingat, konsolidasi adalah menambahkan akun-akun yang sejenis. Jadi kalian harus mengkelompokkan akun yang sejenis. Karena ini neraca, berarti akun yang bersaldo normal debit dan bersaldo normal kredit. Sehingga tidak dibedakan mana itu liabilitas, mana itu aset, tapi kelompoknya itu yang debit didahulukan, yang debit dikelompokkan jadi satu, terus yang kredit juga sama. Akhirnya kalau debit kan hanya aset kan, yang saldo normalnya debit. Nah, ini berarti dia dicantumkan lagi, ditulis kembali kelompoknya yang ini, mana aja yang di debit. Berarti kas sampai dia di bangunan. Akumulasi pindah ke kredit, paten di debit. Nah, ini. Pindahkan nilai-nilai atau saldo per 1 Januarinya. Ini kan, PT Jaya berapa nih? Gitu. Terus kredit juga sama, pindahkan saldo-saldo per 1 Januari sesaat setelah akuisisi. Berapa?
gitu kan. PT Jaya juga sama, pindahkan saja. Nah, udah gitu tambahkan kolom jurnal eliminasi. Ada debit, ada kredit. Ini pun sama, pindahkan jurnal eliminasi yang udah kita buat. Berarti ada saham biasa dan saldo laba di debit. Ini di debit. Lalu kreditnya adalah investasi. Akhirnya dia akan lalu dijumlahkan. Konsolidasi ini adalah penjumlahan PT Nusantara buat yang debit ya. Berarti Nusantara ditambah PT Jaya ditambah kolom debit dikurangin kolom kredit. Sehingga untuk investasi akan 0 nilainya. Dan yang ekuitas juga sama. Di mana saham biasa PT Nusantara ditambah PT Jaya lalu dikurangi 800.000. Jadi konsolidasinya tetap 3 miliar, yang saldo laba juga 1,5 miliar. Debit dan kredit mempunyai nilai yang sama, yaitu 8,4 miliar. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Jadi, kalau di sini kan neraca kertas kerja neraca konsolidasi, di mana kreditnya itu dia ada akumulasi penyusutan. Pada saat membuat laporan posisi keuangan konsolidasi, berarti akumulasi harusnya pindah di bagian aset. Gini. Oke, sampai sini paham ya? Lalu kita beralih ke yang 100% kepemilikan penuh di atas nilai tercatat. Kalau tadi belinya kan 1,2 M, di mana ekuitasnya juga sama 1,2 M. Nah, sekarang ini adalah belinya harganya 1,250 juta. Nah, pada saat dilakukan akuisisi diketahui bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Jaya adalah sama. Jadi PT Jaya ini kan nilai bukunya kan, nilai buku aset dan liabilitas itu sama dengan nilai wajarnya, atau nilai wajarnya itu adalah mendekati dengan nilai bukunya. Sehingga kelebihan yang 1,250 ini itu langsung ke goodwill. Tuh. Nanti kalau ada lagi pertanyaannya adalah dia aset dan liabilitasnya nilai wajar dengan nilai bukunya berbeda. Nah, itu beda lagi nanti, gitu ya. Sekarang masih sama. Jadi, kelebihan antara nilai investasi terhadap nilai buku, ekuitas itu adalah langsung ke goodwill. Gitu. Jadi di sini nilai investasi berapa? 1.250 juta. Nilai tercatat bukunya berapa? Atau nilai buku aset bersihnya berapa? Yaitu dilihat di sini ekuitasnya 1,2. Sehingga ada selisih 50 juta. Selisih ini disebutnya adalah diferensial. Diferensial ini lihat di sini dialokasikan ke goodwill. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dia belinya lebih di atas dari nilai buku nilai buku aset bersih, berarti jatuhnya ini ke goodwill. Gitu. Sebutnya diferensial. Jurnalnya apa? Sama. Investasi pada saham harusnya. Saham PT Jaya 1250, kasnya 1250 gitu ya. Nah, sekarang ininya jurnal eliminasinya. Kalau yang tadi dia sama nilai beli atau nilai investasi sama dengan nilai buku,
Kan tidak ada diferensial kan? Nah, sekarang ada diferensial 50 juta. Berarti jurnalnya itu ditambah alokasi diferensial. Berarti di sini saham biasa 800, saldo laba 400, diferensialnya 50 juta. Biar investasinya memang 1,25 M atau 1.250 juta. Gitu kan? Nah, diferensial ini harus hilang, nggak boleh ada di neraca konsolidasi. Berarti kemana? Dihilangkan atau dieliminasi di kredit terhadap nilai goodwill. Ini eliminasinya ya. Sampai sini paham? Paham ya, saya lanjut. Nanti kita bahas soal yang kemarin, biar bisa ngebahas yang kemarin. Oke, nah ini berarti ini adalah kertas kerja neraca konsolidasi. Diingat ya, pada saat membuat kertas kerja konsolidasi itu berarti kalian mengelompokkan akun yang sejenis. Saldo normal debit dikelompokkan terlebih dahulu, baru yang kredit gitu. Lalu memindahkan masing-masing akun atas saldonya, ya kan, sesuai dengan akunnya. PT induk dan PT anak gitu. Setelah itu memindahkan jurnal eliminasi. Nah, tadi kan jurnal eliminasinya menghilangkan investasi, menghilangkan saham biasa dan saldo laba karena nilainya ada selisih, berarti muncul diferensial. Jurnal yang kedua, menghilangkan diferensial di kredit, memindahkan goodwill. Berarti ini sekarang. Gitu. Ini yang 100%. Nah, ini bedanya apa yang tadi ada muncul goodwill. Gini ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah kepemilikannya kurang dari 100%. Kalau tadi kan full 100% kan. Nah, sekarang kurang dari 100%. Kalau kurang dari 100%, ini berarti ada tadi kepentingan non pengendali. Bahwa induk hanya punya sebagian saham PT anak, berarti bagian yang lain adalah punya pihak lain. Dan punya pihak lain ini harus diakui oleh PT induk di dalam konsolidasinya. Gitu. Nah, ini di atas nilai tercatat. Berarti artinya nilai investasi yang dikeluarkan itu lebih besar daripada nilai tercatatnya, nilai bukunya. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini sekarang pada tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara membeli 80% saham PT Jaya. Seharga 1 miliar, ya kan? Pada saat dilakukan akuisisi sama nih, nilai wajar dan nilai bukunya sama, gitu kan. Nah, selisih dari suara saya jelas? Saya takut nggak jelas. Nah, selisih dari jelas ya. Selisih dari yang investasi itu ke goodwill, ya kan? Oke, nah ini. Ingat ya, sekarang belinya adalah kurang dari 100%, yaitu 80%. Nilai investasinya 1 miliar. Gitu kan? Nah, nilai bukunya kan 1,2 M dikali 80%. Jadi 960 juta. Selisihnya, diferensialnya berarti 40 juta. Ini alokasi ke goodwill. Gitu ya. Berarti yang 200
jutanya dari yang 1,2 M itu punya KNP gitu ya. Jurnal investasinya apa? Jurnal investasi pada saham PT Jaya. Kasnya 1 M. Oke, gini. Lalu jurnal eliminasi yang berbeda adalah di eliminasinya. Jika kurang dari 100%, maka ada bagian yang harus kita berikan kepada KNP, kepentingan non pengendali. Gimana jurnalnya? Ini. Di mana ekuitas PT anak harus full semua dieliminasi atau dihapus. Saham biasa 800 juta dihapus. Saldo laba 400 juta dihapus. Gitu kan? Investasi saham PT Jaya ada berapa? 1 M. Gitu. Lalu kepentingan non pengendali itu adalah 20% dikali 1,2. Tadi kan belinya 80%, berarti KNP-nya 20% sisanya. Ada 240 juta. Itu dikredit. Ini adalah bagian untuk KNP. Kita harus mengalokasikan ini. Jika soalnya adalah kurang dari 100%. Gitu ya. Lalu diferensial 40 juta. Ada goodwill, di mana diferensial ini tidak boleh ada, harus hilang. Berarti dialokasikanlah diferensial ini 40 juta. Apa? Kemana? Ke goodwill. Gitu. Nah, sekarang ini adalah apa namanya, coba biar kelihatan. Nah, ini adalah kertas kerja neraca konsolidasinya, di mana akan ada muncul apa ini? KNP. KNP ini dia ada di kredit. KNP ini akun kewajiban gitu. Jadi seperti hutang gitu kan. Jika perusahaan anak itu likuidasi atau bangkrut atau misalnya dilikuidasi, kita punya hutang atau kewajiban kepada pemilik saham yang lain gitu. Oke. Jadi di sini ada berapa? 240 juta. Ini hanya memindahkan saja kan sebenarnya jurnal eliminasi. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Apa yang beda? Yang beda itu ada di sini goodwill 40 juta, lalu ada kepentingan non pengendali 240 juta. Ini ya. Nah, udah laporan. Nah, sudah selesai berarti. Di laporan konsolidasi ini saya memang sengaja buat lebih singkat gitu kan, terus udah gitu lebih langsung ke perhitungannya gitu. Jadi nanti untuk memudahkan kalian pada saat nanti mungkin ujian gitu atau belajar gitu kan. Nah, ini. Oke. Berarti kita sampai sini ada yang ingin tanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti langsung soal saja kalau gitu kan. Atau kita bahas soal yang kemarin aja ya. Kita bahas soal yang kemarin. Saya coba bahas ya. Oke, kemarin itu soalnya ini. Pinjam dong, pinjam. Itu dedenya tuh, dedenya mandiin tuh, mandiin. Nangis gitu, nangis. Nah, ini kan kemarin soalnya kan. Nah, ada beberapa
dari kalian itu yang belum tahu mana yang dia akuisisi saham atau akuisisi aset. Karena beda nanti jurnalnya. Akuisisi saham itu jurnalnya yang investasi pada saham PTX gitu kan. Nah, akuisisi aset itu adalah jurnalnya yang dia beli aset tuh merger gitu. Jadi di sini dari soal 1 sampai soal 3 yang saya berikan itu ada akuisisi saham, ada akuisisi aset gitu. Oke ya. Soal yang pertama. Soal pertama, PT Sukses membeli 45 saham PT Maju. Udah jelas. Kalau di sini ada membeli 45% saham, artinya dia soal ini adalah akuisisi saham. Ini. Itu ya. Di akuisisi saham, apa yang harus kita tahu? Itu adalah pertama, nilai investasinya. Berapa nilai investasinya? Nilai investasi itu adalah di sini nilai yang dikeluarkan oleh PT Sukses berarti, karena PT Sukses yang membeli PT Maju. Menerbitkan berapa? 20 lembar. Nilai nominal berapa? 15.000. Harganya berapa? 21.500. Berarti investasinya adalah 20.000 dikali 21.500. Itu. Oke. Di sini terlihat nih, ada nilai buku dan nilai wajar. Dari apa? Dari PT Maju. Pada saat PT Sukses beli PT Maju, beli 45% saham PT Maju, itu ternyata ada perbedaan di antara nilai buku dengan nilai wajar. Gitu kan? Nah, di sini PT Maju, di sini ada nih keterangan di mana bangunan dan mesin tanggal 1 masa manfaat 20 tahun, persediaan telah habis pada tahun 2021, gitu kan. Lalu kelebihan yang dibayarkan atas nilai wajar aset dan liabilitas dicatat sebagai goodwill. Selama tahun 2021, PT Maju melaporkan laba bersih 80 juta dan membayar dividen sebesar 15 juta. Oke. Yang diminta hanya tentukan nilai diferensial. Siapkan jurnal yang dicatat oleh PT Sukses tahun 2021. Kita coba di sini. Penyelesaiannya berarti cari nilai investasi. Nilai investasi rata-rata bisa mencari nilai investasinya. Nilai investasinya itu adalah nilai yang dikeluarkan kan? Nilai investasinya berarti dia saham. Berapa lembar? Kalian boleh lihat di jawaban kalian masing-masing sih. Ya, 20.000 lembar dikali dengan nilai wajarnya. Nilai pasar maksudnya. Ini dapat berapa? 430 juta. Oke, baru nilai buku aset bersih. Kita beli berapa persen? 45% kan? Oke, nilai bukunya berapa? Nilai bukunya 420 juta ditambah 215 juta. Jadi berapa ini? Lebih besar ini.
635 juta dikali 45%. 300. Gini. Ini. Oke. Nah, ini dikurangi dapat berapa? Selisihnya ini. Rp126.250.000. Nah, selisih antara nilai investasi lebih besar daripada nilai buku aset bersih. Ini adalah namanya, apa namanya? Tadi yang saya bahas tadi barusan, namanya apa? Nilai investasi dikurangi dari nilai buku aset bersih. Apa namanya? Apa namanya ini? Amortisasi diferensial bukan, Bu? Amortisasi diferensial. Salah. Amortisasi diferensial itu adalah pengurangan dari nilai selisihnya. Jadi kalau ini apanya? Ini adalah nilai investasi ya, Bu? Nilai investasi adalah yang ini, nilai investasi. Nilai buku kan, Bu? Nilai buku yang ini, nilai buku. Nilai wajar, ini nilai wajar. Kita belum bahas nih nilai wajar. Jadi, apa coba? Ini. Nilai aset bersih, Bu. Nilai aset bersih. Nilai aset bersih ini. Jadi, selisih antara nilai investasi dibandingkan dengan nilai buku aset bersih itu adalah diferensial. Kalau tadi Darul bilang amortisasi diferensial, ya saya sebut salah. Kenapa? Karena kalau amortisasi itu adalah pengurangannya dari nilai diferensial. Diferensial ini harus disusutkan atau harus dikurangi. Sesuai yang apa? Sesuai yang jika kelebihan diferensial ini alokasinya terhadap aset tetap. Gitu. Sampai sini paham? Sampai sini dulu nih. Nanti kalian bilang paham, ternyata pas lagi ujian dikeluarin ini diferensial, nggak bisa. Pokoknya harus cari nilai investasinya. Kalian udah tahu cara nilai investasi ini adalah nilai pasarnya, ya kan? Cari diferensial. Oke. Terus dari diferensial, sampai sini paham? Sampai sini dulu. Angka ini tahu dari mana? Dari saham biasa ditambah saldo laba ya, Bu? Ya, betul. Dari saham biasa ditambah saldo laba. Oke. Dikalikan dengan persentasenya. Nanti juga kayak gitu. Ya, baru diselisihkan, dikurangi di sini. Setelah diferensial ini harusnya dialokasi. Alokasi diferensial.
Alokasi diferensial ini terhadap aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi. Nah, kemana? Kalian harus cari yang nilai wajarnya berbeda antara masing-masing ini. Kas, nilai buku sama nilai wajarnya sama atau enggak? Muhammad Rifal, hadir nggak? Hadir, Bu. Hadir ya. Nah, saya mau tahu alokasi diferensial terhadap aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi. Cirinya adalah Muhammad Rifal harus cari aset dan kewajiban yang nilai buku dan nilai wajarnya berbeda. Yang mana aja? Persediaan, Persediaan, oke. tan Persediaan kan. Terus apalagi? tanah, Bu. Tanam. Oke. Terus Kalau bangunan dan mesin gitu, Bu. Mesin bangunan masuk nggak? iya masuk. Masuk ya bangunan dan mesin. Nah, ini. Jadi yang beda itu adalah ketiga akun ini. Kalau utang ada yang beda nggak? Sama, Bu. Sama semua kan utang. Oke. Nah, berarti cari selisihnya. Selisih antara nilai wajar dengan nilai buku. Coba Rifa. Persediaan, berapa selisihnya? Rp20 juta ya, Bu. 20 juta. Oke. Ya kan? Nilai wajar lebih besar daripada nilai buku kan? Berarti dia positif nilai wajarnya lebih besar. Kalau tanah, berapa tanah? 60 juta, Bu. 60 juta. Bangunan dan mesin, berapa? 60. Oke, Iya, Bu. 815. 60 juta dapat nih dari mana? Rp60 juta dapetnya dari mana? 515 ya, Bu. 515. Itu apanya? Benar tuh 515, tapi apanya? Berapa? 240 juta. Dapat dari mana Darul 240 juta? Dari 815 dikurang 300 dikurang 755 ya, Bu. Ya, itu. Jadi nanti kalau misalnya bangunan dan mesin itu ada akumulasi penyusutannya, berarti dihitung dulu semua ya. Jadi tadi benar ada 515 kan? Bangunan dan mesin netonya itu 515. Nilai wajarnya 755. Berarti selisihnya itu 200 berapa tadi?
40 juta. 240 juta, Bu. 240 juta. Oke. Nah, kita belinya berapa tadi? Berapa persen? 4. Alokasi selisihnya itu adalah 45%. Berarti harus dikali nih. 20 juta kali 45% berapa? Berapa? 9 juta. 60 juta kali 45% berapa? Berapa? 27 juta. Kalau 45%, 108 juta. Nah, ini. Oke ya, jadi nanti diingat bahwa kalau alokasi ini berarti 45% dikali dengan selisihnya. Kali selisih. Itu ya. Nah, ini alokasinya. Selanjutnya adalah, baru ini yang disebut tadi sama Darul. Amortisasi diferensial. Oke, kita dulu. Sebelum kesini kita bilang ini dulu. Nah, ini totalnya berapa ini? Ini totalnya berapa ini? Ini sama ini. Berapa? Ini 140. Aduh, kenapa saya bikin soalnya negatif? 45. Oke, ini kan. Nah, sini total aset yang diidentifikasinya 144 juta. Yang kita mau aset dari sebagai goodwill, kelebihan jumlah yang dibayarkan atas nilai aset. Berarti harusnya ada yang kurang sih. 155 kurang 240. Oke. Nah, ini berarti dia yang kita mau diferensialnya 126. Berarti goodwill-nya apa? Ini biar diferensialnya 126. Berarti di sini goodwill-nya goodwill negatif. Berapa kurangannya? 144 dikurangin 126, 250. Ini benar nggak? 20.000 lembar kan, lembar saham nilai nominal dengan harga pasar 21.500. Berapa? 144 dikurangin ini. Berapa? 11 juta. 17 juta 750. Nah, ini adalah goodwill-nya negatif. Kalau goodwill negatif itu harusnya nanti pada saat disebutnya adalah keuntungan atas penjualan murah. Gitu.
Berapa di sini? 126, 250. Nah, ini. Nah, sekarang amortisasi diferensial. Ini nanti diakuinya keuntungan nih. Keuntungan jurnalnya. Tapi nggak ada ya. Ini kalau di jurnal. Tapi ini kayaknya belum jurnal sampai situ deh. Jadi hanya ini aja. Oke, terus amortisasinya ya. Sekarang amortisasinya. Amortisasinya itu berarti lihat di sini. PT Maju membeli bangunan dan mesin tanggal 1 Januari, masa manfaat 20 tahun. Kita beli di tahun berapa? 2021. 2021. Dari 2016 ke 2020, berapa tahun dia? 5 tahun ya? Yang ini kan 20 tahun, belinya 1 Januari 2016. Berarti pada saat dibeli saham transaksi investasi 2021, dia sudah 5 tahun disusutkan. Berarti sisanya tinggal 15 tahun. Berarti ini amortisasinya ini dibagi 15. Nah, ini dapat berapa nih? $108 juta dibagi 15 tahun. Dapat berapa? Kalau ini dia tidak ada. Berapa? 7.200.000. 3 juta. 7.200.000. 7.200.000. 7,2. Nah, ini persediaan tadi dibilangnya adalah persediaannya habis terjual, berarti habis semua 9 juta. Gitu. Ini adalah, nah ini nanti, oke, berarti di sini tinggal jurnal kan sebenarnya. Kalau jurnal gampang. Jurnal yang diminta. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2016. Itu adalah jurnal misalnya pembelian saham PT Jaya. PT siapa? Maju. Investasi saham pada PT Maju berapa juta dia? 430 juta. Lawannya apa? Saham biasa. Berapa saham biasanya? 20.000 dikali 15.000 nominal ya. Berapa dia? 300 juta. Iya nggak? Ini adalah 20.000 lembar dikali 15.000. Masih sisa kan? Ini adalah tambahan modal di store atau IPO saham boleh. Atau IPO saham boleh.
Atau additional paid and capital juga boleh. Ini berapa? 130 juta. Oke. Lalu jurnal apa lagi? 31 Desember 2016. Eh, 2021. Nah, 2021 ini apa? Pengakuan pendapatan PT Maju. Apa? Pendapatan dari PT Maju. Berapa pendapatannya? Investasi dulu. Nah, ini kan selama tahun 2021 PT Maju ini 80 juta pengakuan laba. Pengakuan bagian laba PT Maju. Berapa tadi? 80 juta. Berapa persen kepemilikannya? 45%. Karena dia laba, berarti investasi saham pada PT Maju didebit. Berapa? Berapa ini? 36 juta. 36 juta. Nah, ini pendapatan atau bagian laba? Bagian laba, Bu. Bagian laba. Pendapatan investasi, Bu. Apa pendapatan investasi? Oh iya. Bila pendapatan investasi. Pendapatan laba. Lihat lagi ya, benar yang tadi. Bagian laba dari PT Maju. Atau nanti lihat di lab ya. Bagian laba atau pendapatan. Kalau dari labnya pendapatan investasi soalnya, Bu. Di lab pendapatan investasi. Iya. Oke. Itu ya, pendapatan investasi. Coba bentar saya lihat. Oke. Saya langsung aja ya bagian laba dari PT Maju. Karena kalau pendapatan investasi itu agak bisa aja dia bukan yang ini gitu. Jadi saya nanti bagian laba ya, jurnalnya ya. Oke, benar. Bagian laba. Di sini bagian laba atas PT Maju atau dari PT Maju boleh. Kalau saya nanti akunnya ini ya, bagian laba ya. Kalau dia mengakui adanya laba. Karena nanti di laporan konsolidasi itu dia akan bilangnya adalah pendapatan dari anak memang. Gitu ininya. Jadi masuknya ke situ. Oke, bagian laba 36 juta. Oke, terus lanjut. Berarti ini apa lagi? Ada dividen kan? 1
pengakuan iya dividen dari PT Maju berapa? 15 juta. 15 juta dikali 45%. Dapat berapa dia? 6.750.000, Bu. 6 juta. Oke, kalau ini baru apa? Pendapatan. Apa ini kalau ini? Jurnalnya. Kas terhadap daftar dividen, Bu. Oke. Rasnya 6 juta 700 berapa tadi? 50, Bu. 60. 60. Awalnya adalah investasi. Ya kan? Awalnya adalah investasi. Rp6.750.000. Oke, lalu apa lagi? Ini udah. Lalu tinggal amortisasi. Karena dia laba kan ini. Nah, berarti 31 Desember 2021 ini mencatat pengakuan amortisasi diferensial. Karena dia laba di sini, jadi investasinya dikredit, bagian labanya di debit. Ini bagian laba atas PT Maju, lawannya adalah investasi. Nah, ini bagian laba ini berapa? 9 juta. 9 juta. Ini 9 juta. Nah, ini diferensial persediaan. Lalu yang kedua, kan ada amortisasinya yang ini kan bangunan dan mesin. Bangunan dan mesin di sini 7.200.000. Ini juga sama 7.200.000. Ini ya. Nah, ini adalah yang akuisisi saham. Oke. Ada yang soal kedua, ini dia adalah akuisisi aset. Jadi di akuisisi aset tidak ada jurnal saham. Gitu. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Kali Biru mengakui seluruh aset bersih. Kalau nanti soalnya ada mengakui aset bersih, berarti akuisisi aset. Akuisisi ini menyebabkan dibubarkannya PT, berarti si Cildo ini dimerger ke Kali Biru, di mana si Cildo, PT Cildo itu dia laporan posisi keuangannya ini. PT Kali Biru mengalihkan imbalan dengan menerbitkan saham 2 juta lembar dengan nilai wajar 16 untuk mengakuisisi aset neto PT Cildo. Oke. Selain itu, PT Kali Biru mengeluarkan 60 untuk biaya legal dan 80 untuk biaya penerbitan saham. Buat ayat jurnal yang dicatat Kali Biru pada saat pembelian. Hal ini berarti nilai investasi
Gimana kali ini? Masih ingat nggak yang pertama kali itu? Yang diminta apa? Buat ayat jurnal yang dicatat. Kali ini ya sudah kita buat aja jurnalnya. Jurnal yang pertama itu adalah jurnal ini nih. Biaya. Pengeluaran biaya akuisisi. Jurnalnya ada biaya akuisisi. Ini terkait hanya legal aja. Nah, ini biaya akuisisinya berapa? 60 juta. Lalu ada biaya merger boleh, biaya akuisisi boleh. Ditangguhkan merger aja karena dia langsung udah ketahuan. Nah ini kalian harus tahu mana yang ditangguhkan, mana yang enggak. Biaya yang ditangguhkan itu yang terkait dengan penerbitan saham aja. Berarti ini 80 juta. Ya, ini adalah saya tulis di sini legal. Kalau nanti misalnya saya ini terkait terbit saham, biaya yang terkait dengan penerbitan saham. Oke, lawannya adalah kas 140 juta. Ini pengeluaran biaya akuisisi dulu yang di jurnal. Oke, ini jurnalnya. Lalu kedua baru jurnal akuisisi asetnya. Baru di sini adalah jurnal untuk perolehan aset dan liabilitas PT Cildo. Sampai sini. Sebelum jurnal ini, berarti kalian harus tahu bahwa ini itu dia goodwill atau bukan. Berarti hitung dulu di sini, ya kan? Hitung goodwill dulu, hitung goodwill sebelum ke jurnal ya. Hitung goodwill itu ada nilai investasi. Nilai investasi itu kalian udah tahu. Pasti mengalihkan dan menerbitkan 2 juta lembar dengan nilai nominal 1.000, nilai wajah 1.600. Berarti 2 juta lembar dikali 2 juta lembar dikali berapa? Dikali berapa ini? Nilai wajah 1.600. Dapat berapa? 2 juta kali 1.600. Berapa di sini?
Berapa 2 juta dikali 1.600? 3.200.000.000 ya, Bu. Hmm. 3 miliar 200 juta. Terus apa lagi kalau ini? Ada tambah biaya akuisisi. Biaya akuisisinya yang apa? Yang legal aja. Berapa? 60 juta. Jadi ini totalnya berapa? Jadi ini 260. ini adalah nilai investasi 3.260.000.000. Ini kan Nah, nilai investasi ini, kalau tadi kan kita selalu hitungnya adalah nilai buku aset bersih. Kalau di sini nilai wajar dikurangi dengan nilai wajar aset bersih. Nah, berapa nilai wajar aset bersihnya di sini? Ini kan, berapa hitung? 3.220 dikurangin 960. Berapa? Berapa di sini? 2.260.000. 2.260.000. Gini. Iya, Bu. Nah, ini dikurangin. Nah, ini namanya adalah goodwill. Goodwillnya berapa? 1M. Selisih yang ini dia adalah goodwill. Kalau udah ini baru kalian jurnal. Jurnalnya apa? Jurnalnya itu adalah menerima semua kas dan mengakui semua utang. Jadi yang ada di sini itu dicatat semua. Menerima semua aset dan liabilitas, berarti debit kas dan mengkredit ini. Berarti ada apa aja? Ada kas, utang usaha, lalu apa lagi? Ada persediaan,
Persediaan tanah. Ini isi komplek. Ada. Bangunan. Oke, harusnya di sini ada kecil. Di sini ada akumulasi. Ini hutang usaha. Hutang usaha. Hutang wesa. Hutang wesa. Ada saham biasa. Ada tambahan modal besar. Ada nanti biaya merger di ini akunnya. Pakai yang apa kasnya? Pakai yang nilai wajar. Nilai wajar, kas nilai wajar berapa dia? 560. 560. Ini 7 juta kan? 560 juta. Juta usahanya berapa di sini? 360 juta. Sekarang kalian hitung benar atau tidak ini. Persediaan 600. Tanah 800. Bangunan dan mesin 900. Oh, nggak ada akumulasi. Utang usahanya ada berapa utang usaha? 340. Utang levelnya 620. Saham biasanya berapa? 2 juta dikali berapa lembar? Ini nilai nominal 1000 kan? Berarti 2 miliar. Tambahan modal di store-nya ininya 1,2 kan? Tambahan modal di store-nya 1,2. 3,2 M dikurangin 2 M dikurangi dengan ini 80 juta. Dapat berapa? 3,2 M kurangin 2 M 1,2 dikurangin 80 juta. Dapat berapa? 1 miliar. $1.120.000.000 Ibu. Biaya mergernya 80 juta harusnya. Goodwill-nya itu 1 miliar. Coba hitung ini dijumlahkan total debit dengan total kredit dijumlahkan selisihnya berapa? Nah ini dulu berapa ini? 96 1 setengah 1 setengah 23 23 26 60. Yang debit berapa? Yang debit
3.220.000.000, Bu. 3.260.000.000. 220 juta, Bu. 200. Oke, yang kredit harus 11 miliar soalnya. $4.160.000.000, Bu. 4 miliar 160. berapa ini selisihnya? Nggak ada semiliar ya? $940 juta, Bu. Berapa? 940 juta. 40 juta, Bu. Oke. Dia selisih 60 juta karena ada yang di atas ya. Betul. Oh, oke. Karena dia sudah diakui biaya merger, akhirnya di sini tidak diakui. Berarti di sini nilai investasinya hanya 32. Berarti di sini berapa ini? 160. 32 dikurangin 22, 960. Ini berapa? 3.200.000 dikurangin ini. 140. 900 juta 40 940 juta. 940 juta, Bu. 940 juta. 940 juta. Oke, berarti detailnya adalah 940. Salah benar, Bu. Berarti ini. Jadi jurnalnya nanti itu seperti ini ya. Jurnal untuk yang soal nomor 2. Jadi nanti tugasnya saya tinggal lihat dari sini ya, berarti ini seperti apa. Gitu. Kalau soal yang nomor 3 ini bisa lah kali ini, kayak saya lihat bisa kok, ini kan hanya beda tadi aja mungkin ada yang pendapatan
dari PT apa gitu kan. Nah, kalau saya mungkin nanti kalau dia laba berarti bagian laba dari PT Investi, tapi kalau dia rugi berarti bagian rugi dari PT Investi. Bagian laba menambah investasi, investasinya di debit, bagian labanya di kredit. Kalau dia rugi berarti bagian rugi di debit, investasinya di kredit. Hanya itu aja berpengaruhnya. Apa perbedaannya hanya di situ, yang soal nomor 3. Jadi nanti tugas yang kemarin itu saya akan nilai gitu kan. Terus tugas yang hari ini itu saya kasih yang materi hari ini. Ya, jadi nanti dikumpulkan aja tugasnya yang hari ini gitu kan. Lalu untuk ujiannya mungkin nanti saya tambahin hanya teori gitu aja. Ya, nanti nggak jauh dari sini sih, dari tugas-tugas yang saya kasih. Gitu. Oke. Untuk ulangannya open book gak, Ibu? Kayak open sih. Kayaknya kalau yang ini sekarang saya open dulu. Baik, Bu. Ya, itu kalau sekarang pakai apa namanya, bisa semua kan ujian ya, maksudnya dia tidak ada dari kehadiran ya. Masih di ini kan, udah dipakai penentu UTS sekarang. Masih bisa ya, soalnya nggak ini. Bentar ya. Oke, nah jadi itu ya, nanti tugas yang materi hari ini nanti saya kirim sekalian dengan PPT-nya ya, yang neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Saya kirim dulu ini. Sudah cukup, Bu. Cukup ya, berarti saya nanti share ke Darul untuk materinya yang PPT sama ininya, soalnya ya. Oke, saya tutup sampai di sini dulu pembahasannya. Nanti ujiannya open book saya buat ya. Jadi kalian dari latihan aja gitu kan. Nanti diiniin aja. Terus dari materi yang udah dari PPT biasanya juga udah cukup jelas sih sebenarnya gitu kan. Karena tidak ada lagi yang bertanya, jadi saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Sama.